Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7410 sampai bab 7413. Pil asal mula yang hebat. Kedua wanita itu sangat terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka hanya pernah meminum pil asal kecil, dan Song Ruyu bahkan belum pernah mendengar tentang pil asal, apalagi pil asal besar. Yun Ruge, yang telah menghabiskan banyak waktu di sisi Wu Feiyan, telah mendengar Wu Feiyan menyebutkan pil asal dan tahu efeknya jauh lebih kuat daripada pil asal kecil. Tetapi dia sangat sadar dia tidak akan pernah mendapatkan pil yang begitu berharga dari Wu Feiyan. Tampaknya, selain Wu Feiyan sendiri, hanya 3 tetua agung yang pernah meminum pil origin. Namun Ye Chen mengaku pilnya adalah pil asal mula yang agung. Dilihat dari namanya, pil asal mula agung pastinya lebih kuat daripada pil asal mula biasa. Bahkan pil origin pun berada di luar impian terliar mereka. Pil Great Origin merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Melihat ekspresi terkejut mereka, Ye Chen tersenyum. Sesuai namanya, pil asal mula yang agung memang lebih kuat dari pil asal mula biasa. Untuk kultivasimu saat ini, pil ini seharusnya memberikan peningkatan yang signifikan. Yun Ruge dan Song Ruyu sangat terkejut hingga tak dapat berkata apa-apa. Di masyarakat Poking, pil merupakan hadiah terbesar bagi Wu Feiyan. Song Ruyu, semenjak pencerahannya, hanya menerima beberapa pil asal kecil, satu persatu. Setiap kali menerima, dia harus berlutut untuk bersyukur. Meski tidak pernah bertemu Wu Feiyan, dia harus berlutut di hadapan orang yang mengantarkan pil itu dan berterima kasih atas kebaikan hati Wu Feiyan yang begitu besar. Yun Ruge sedikit lebih baik. Sebagai seorang bangsawan, dia bisa menerima pil dari Wu Feiyan setiap 6 bulan. Namun jumlahnya masih sedikit, paling banyak beberapa pil asal kecil setahun. Dalam kesempatan langka, ketika dia menyelesaikan tugas besar dan Wu Feiyan sedang dalam suasana hati yang baik, dia mungkin menghadiahkan 3 atau 5 pil, jumlah maksimum. Namun pendekatan Ye Chen benar-benar berbeda dari Wu Feiyan. Kedua wanita itu belum benar-benar melayani Ye Chen, dan dia pada dasarnya telah melindungi mereka, menempatkan mereka di sini, menyediakan lingkungan kultivasi yang aman, tenang, dan tak terganggu. Sekarang, dia bahkan secara proaktif memberi mereka pil, dan bukan sembarang pil, melainkan pil asal mula besar, yang berkali-kali lebih kuat daripada pil asal mula kecil. Melihat ekspresi tercengang mereka, Ye Chen tersenyum tipis. Tidak perlu terlalu terkejut, kebetulan aku tahu sedikit tentang alkimia dan aku tidak pelit dengan pil. Kalian berdua telah mengalami kesulitan besar untuk mencapai pencerahan, aku harap kedua pil ini dapat membantu kalian. Yun Ruge sangat tersentuh dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, kebaikan Anda seberat gunung, saya tidak akan pernah melupakannya. Mata Song Ruyu memerah, air mata mengalir tak terkendali. Dalam usianya yang pendek sekitar 20 tahun, dia belum pernah merasa benar-benar diperhatikan. Keluarga Song tidak mungkin, dia hanya hasil hubungan gelap ayahnya. Tujuannya hanya untuk digunakan oleh keluarga Song untuk menjilat keluarga Wu. Adapun Wu Feiyan dan keluarga Wu, tak seorang pun dari mereka yang benar-benar peduli padanya. Yang dipedulikan keluarga Wu hanyalah bagaimana dia bisa melayani mereka dengan lebih baik. Jadi sekarang, jika dipikir-pikir kembali, satu-satunya orang yang sungguh-sungguh peduli padanya kemungkinan besar adalah Ye Chen sendiri. Setelah sedikit menenangkan dirinya, dia berkata dengan suara tersedak, Terima kasih, Tuan Ye, atas kebaikan hati Anda yang luar biasa. Ruyu akan mengabdikan hidupnya untuk Anda. Ye Chen tertawa, aku memberimu pil ini untuk membantumu maju dengan cepat, bukan untuk membuatmu berjanji setia. Baiklah, kesampingkan dulu hal itu, minumlah pil ini. Aku akan membimbingmu untuk menyerap energi spiritualnya dengan baik. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keduanya bertukar pandang, mengangguk bersamaan, dan memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Bahkan sebelum menelannya, mereka dapat merasakan energi spiritual yang bergejolak di dalam pil tersebut, hampir meledak. Para pembudidaya secara alami peka terhadap energi spiritual.
Dan karena tidak ada energi spiritual yang dapat mereka serap di dunia, naluri mereka menjadi tajam saat menemukan pil yang kaya akan roh. Sambil menahan kegembiraan mereka menelan pil tersebut, dan saat pil tersebut larut menjadi arus hangat, keduanya merasakan gelombang energi spiritual yang sangat kuat membanjiri perut mereka, mengalir melalui meridian mereka menuju lautan kesadaran dalam pikiran mereka. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri agar pil asal mula besar jauh melampaui pil asal mula kecil, ketika efek pil itu benar-benar terasa, keduanya tercengang oleh energi spiritual yang luar biasa besarnya. Satu pil asal mula besar sedikitnya bernilai puluhan, mungkin hampir 100, pil asal mula kecil. Pil, seperti obat untuk orang sakit, kehilangan khasiatnya jika dosisnya kecil dan menyebar. Jadi secara keseluruhan, efek pil asal-usul besar setara dengan 100 pil asal-usul kecil. Bagi mereka, hal itu seperti orang yang selalu lapar tiba-tiba menerima makanan mewah yang cukup untuk bertahan hidup, yang secara langsung meningkatkan energi spiritual internal mereka beberapa tingkat. Ye Chen menyalurkan energi spiritual ke dalam diri mereka, membantu mengarahkannya ke lautan kesadaran mereka, dan mengingatkan mereka, jangan simpan semua energi di lautan kesadaranmu, ikuti aku sekarang untuk menariknya keluar dan memperkuat meridianmu. Pengendalian mereka atas energi spiritual belum sempurna, Song Ruyu selalu memiliki sedikit energi, menyimpan apa yang ada di dantiannya. Meskipun Yun Ruge telah membuka lautan kesadarannya, dia menimbun energi yang terkumpul di sana, enggan menyalurkannya ke meridiannya, menyimpannya untuk keadaan darurat. Sekarang, Ye Chen meminta mereka untuk menarik energi dari lautan kesadaran mereka ke meridian mereka. Awalnya, mereka secara naluriah merasa enggan, tetapi karena itu adalah perintah Ye Chen, mereka tidak berani menunda, mengikuti bimbingannya untuk menyalurkan energi ke meridian mereka. Dipelihara oleh energi spiritual, meridian mereka tumbuh lebih kuat, alirannya menjadi lebih lancar. Para kultivator seringkali berfokus pada penguasaan energi spiritual, mengabaikan meridian dan penguatan fisik, namun meridian merupakan fondasi kultivasi. Seperti infrastruktur suatu negara, semakin baik fondasinya, semakin cepat pula pertumbuhan di masa mendatang. Dengan energi spiritual yang berlimpah, mereka menyadari untuk pertama kalinya betapa mendalamnya meridian dapat berubah di bawah pengaruhnya. Peningkatannya nyata, membuat mereka segera menyadari perubahan dramatis dalam tubuh mereka. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka telah menggunakan hampir separuh energi pil untuk memperkuat meridian dan dantian mereka dengan kemajuan yang signifikan. Keduanya menyadari perubahan yang jelas, ketika mereka perlu mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual, meridian mereka yang tidak terhalang memungkinkan respons yang jauh lebih cepat. Kemudian, suara Ye Chen terdengar di telinga mereka. Baiklah, kalian bisa mengakhiri meditasi kalian. Keduanya membuka mata, melihat Ye Chen di hadapan mereka, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka dapat merasakan kekuatan mereka telah melonjak maju. 1 pil menghemat waktu mereka 2 hingga 3, bahkan 3 hingga 5 tahun dari kultivasi yang sulit. Yun Ruge bangkit dari posisi bersila, berlutut di hadapan Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, atas pemenuhan keinginanmu." Song Ruyu buru-buru mengikuti, berlutut di samping Yun Ruge, berkata dengan tulus, "Terima kasih, Tuan Ye, atas pemenuhanmu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak perlu formalitas seperti itu, aku akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Kalian berdua fokuslah berkultivasi di sini. Jika kalian butuh sesuatu, hubungi Hongwu. Dia akan mengatur semuanya." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah berhari-hari bekerja keras, Ye Chen beristirahat di Jinling selama beberapa hari sebelum berangkat lagi ke Guangcheng di selatan. Tahun baru Imlek sudah dekat, dan cuaca semakin dingin, suhu Guangcheng yang lebih sejuk lebih mendukung penyelenggaraan pertunjukan. Menurut rencana, pemberhentian terakhir adalah Rongcheng. Setelah pertunjukan terakhir di sana, Ye Chen akan segera kembali ke Jinling, dan keesokan harinya, terbang bersama keluarganya ke Maladewa. Bepergian bersama Tawana selama berhari-hari telah membuat Ye Chen lelah secara mental. Dia sangat menantikan tahun baru untuk beristirahat, bukan hanya lelah secara fisik, tetapi membutuhkan relaksasi dan dekompresi mental. Saat Ye Chen mengawasi pertunjukan Tawana di Guangcheng, sebuah kapal kargo berlabuh di pelabuhan Pudong di Hucheng. Ini adalah kapal yang terdaftar di Cina, baru saja kembali ke tempat berlabuhnya. Semua awak kapal turun untuk beristirahat,
dan setelah kapal dimuat dengan muatan berikutnya, kapal akan berlayar menuju Eropa. Di antara kru kapal tersebut terdapat seorang juru masak setengah baya, yang akrab dipanggil Chef MA oleh yang lain, tetapi identitas aslinya adalah Tang Sihai, pengurus lama keluarga Ye. Seluruh awak kapal merupakan bawahan Ibu Ye Chen, An Chengqi, yang mengendalikan perusahaan pelayaran Tiongkok, meskipun tidak sebesar Yisu Shipping. Perusahaan tersebut memiliki puluhan kapal kontainer, yang menyediakan keuntungan tunai yang cukup bagi An Chengqi sekaligus memfasilitasi logistik global dan pengerahan personel. Setelah meninggalkan kapal, Tang Sihai dikawal melalui jalur rahasia ke Jinling. Jarak dari Hucheng ke Jinling tidak jauh, hanya 3 atau 4 jam. An Chengqi mengatur agar Tang Sihai tinggal di kuil Qixia. Karena Jinling penuh dengan orang-orang dan bisnis Ye Chen, dia tidak berani membiarkan Tang Sihai menunjukkan wajahnya. Tang Sihai mengendarai mobil van yang sepenuhnya buram dari Hucheng ke kuil Qixia, tiba larut malam. Kuil Qixia menutup gerbangnya di malam hari, tidak menerima peziarah atau umat awam, tetapi pintu masuk samping ke gunung dibuka, dan ditutup lagi setelah mobil van Tang Sihai masuk. Mobil van itu melaju langsung ke sebuah pelataran terpencil di tengah gunung, tempat yang sama tempat An Chengqi pernah menginap. Beberapa biksu diam-diam mempersiapkan pelataran dan kamar tamu, lalu mundur dengan kepala tertunduk begitu mobil van itu masuk. 2 orang pria berpakaian hitam keluar dari kursi pengemudi dan penumpang, memeriksa keadaan sekitar, mengunci pintu gerbang, lalu membuka pintu geser belakang, sambil berkata dengan hormat kepada Tang Sihai yang ada di dalam, "Pelayan Tang, kita sudah sampai, Anda boleh turun." Tang Sihai mengangguk ringan, melangkah keluar, dan melihat seorang wanita tua muncul dari rumah utama, saudari San, yang biasanya menemani An Chengqi. Melihat Tang Sihai, Suster San tersenyum. "Sihai, perjalananmu panjang dan melelahkan." Tang Sihai terkekeh, "Akhir-akhir ini aku menikmati suasana pulau tropis di Tahiti. Sama sekali tidak merasa lelah." "Kamu, Suster San, selalu di samping Nyonya. Itulah kerja keras yang sesungguhnya." Dia berhenti sejenak, menatap cahaya bulan yang samar, menghirup udara musim dingin yang dingin dan lembab dalam-dalam, dan mendesah, "Kakak San, sejujurnya, aku tidak begitu terbiasa dengan musim dingin di selatan. Ini mengingatkanku pada Tuan Muda, musim dingin pertama yang dia habiskan di panti asuhan. Sering menggigil di selimutnya di malam hari karena kedinginan. Panti asuhan itu sangat tua, tidak ada pemanas, tidak ada AC, hanya jendela kaca tunggal. Aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Tetapi takut melakukan terlalu banyak akan menimbulkan kecurigaannya atau menarik perhatian, jadi aku membiarkannya menderita radang dingin. Mengingat kembali musim dingin itu, aku meneteskan banyak air mata untuknya di Anjing." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Suster San mengangguk sambil mendesah. Pimpinan panti asuhan mengirim beberapa foto, tangan, kaki, dan telinga Tuan Muda membeku. Nyonya sering menangis melihat foto-foto itu. Tetapi jika dipikir-pikir, semua kesulitan itu adalah cobaan penting dalam hidupnya. Tanpa semua itu, bagaimana mungkin dia bisa tumbuh menjadi Tuan Ye yang hebat seperti sekarang ini? Tang Sihai mengangguk pelan, "Kau benar, Saudari San, Tuan Muda merangkak di lumpur selama bertahun-tahun, dan kolam berlumpur di Jinling ini tidak dapat menghentikannya untuk terbang ke langit." Kakak San tersenyum, "Tapi kolam tetaplah kolam. Nyonya merasa sudah saatnya Tuan Muda membebaskan diri dari kolam itu sepenuhnya." Tang Sihai bertanya, "Kolam yang kamu maksud adalah keluarga Xiao, kan?" "Ya." Suster San mengangguk dengan tegas, "Kamu telah menjadi pengurus keluarga Ye selama bertahun-tahun. Semua orang di keluarga Ye mungkin pernah mendengar namamu, dan ada banyak sekali informasi tentangmu di internet. Jika kamu bertemu Xiao Churan dan menceritakan kepadanya tentang latar belakang Tuan Muda, dia pasti tidak akan meragukannya." Tang Sihai bertanya, "Jika Xiao Churan mengetahui hal ini, apakah Nyonya berharap dia akan menceraikan Tuan Muda?" "Tepat sekali," kata Suster San. "Nyonya memperkirakan, mengingat karakter Xiao Churan, jika dia tahu Tuan Muda telah menyembunyikan ini darinya selama bertahun-tahun, dan menyembunyikan begitu banyak hal darinya, dia pasti akan meninggalkannya." Dia ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Tetapi Nyonya tidak yakin apakah Tuan Muda akan rela melepaskan Xiao Churan, jadi Anda perlu mencari kesempatan untuk berbicara dengannya, membuatnya mengerti bahwa tetap berada di sisinya tidak hanya akan membebaninya tetapi juga membawa bahaya yang tidak perlu bagi dirinya dan keluarganya. Idealnya,
dia akan rela meninggalkannya. Tang Sihai berkata dengan cemas, Tuan Muda sangat peduli padanya. Jika aku meyakinkannya untuk pergi, dengan kemampuannya, menemukannya tidak akan sulit. Dia memiliki seluruh model AI dan jaringan yang mencakup bandara dan dermaga di seluruh dunia. Kakak San tersenyum, jika dia bersedia pergi, Nyonya akan mengatur agar dia dan keluarganya meninggalkan Tiongkok secara diam-diam, memastikan Tuan Muda tidak dapat menemukannya. Saat Nyonya akhirnya dapat bertemu Tuan Muda, dia akan menjelaskan semuanya. Dan jika dia masih ingin menemukan Xiao Churan, Nyonya tidak akan menghentikannya. Dia menambahkan, pada saat itu, kamu juga dapat kembali ke Tiongkok. Jika Tuan Muda membutuhkanmu, kamu akan melayaninya. Jika tidak, kamu dapat pensiun dan menikmati kehidupan yang damai. Tang Sihai mengangguk pelan, lalu mendesah, Nyonya yang memisahkan dia dan Nona Xiao, aku penasaran apakah Tuan Muda akan membencinya. Kakak San mendesah tak berdaya, sekalipun dia melakukannya, Nyonya tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memutuskan hubungannya. Gadis Xiao itu dan orang-orang di Jinling akan selalu menahannya. Dia bertanya kepadanya, menurutmu, apakah jika Tuan Muda tahu Nyonya telah mengatur segalanya di balik layar selama bertahun-tahun, dia akan membencinya? Mungkin tidak, kata Tang Sihai. Lagi pula, Nyonya juga mengalami masa-masa sulit. Tepat sekali, Suster San tersenyum, Nyonya dan Tuan Muda sama-sama bekerja untuk tujuan yang sama. Jika tujuan itu tercapai, ibu dan anak dapat bersatu kembali. Bersambung.